Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi'nik salatan daimatan bidawami mulkik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ana Al-Fakir ini telah dipercaya oleh Al-Ustaz Ahmad Fauzi untuk melakukan rekaman dalam rangka ziarah Wali Songo dan wali-wali di Pulau Jawa yang ana Al-Fakir ini datangi atau ziarahi. Di sini ana waktu mengikut ziarah waktu itu pada tahun kemarin, tahun 2002, bersama jemaah yang lain yang berjumlah 25 orang kurang lebih. Di situ ana tidak ada rasa atau perasaan apa-apa, tapi ana cuman sekedar ingin berziarah ke Pulau Jawa, ke Wali Songo, itu saja. Cuman ana ziarah tuh tidak ada rasa apa-apa, karena ana cukuplah, kalau untuk ana pribadi cukuplah guru ana Syekh Zaizom. Ana ibaratnya tidak cukuplah beliau ya. Untuk wali-wali yang lain ana tetap sebagai muhibin tapi untuk memang guru ana tuh memang ana mengakui cuma satu, Syekh Zaizom, karena ana tahu siapa beliau, siapa pangkat beliau, dan akhlak beliau ana sangat tahu. Ana waktu itu cuman sekedar diajak oleh anak beliau Al-Ustaz Ahmad Fauzi. Tapi di sini waktu ziarah ke Wali Songo, Wali Pulau Jawa, ana pasti dapat merasakan pengalaman religi semenjak dari berangkat sampai balik lagi ke Palembang. Waktu kami berangkat dari Palembang menuju ke Bakauheni, di situ telah ada suatu keajaiban. Inilah keajaibannya, satu karomah dari Syekh Zaizom. Bahkan dari berangkat pun sudah ada keajaiban, sudah kehebatan. Waktu di Masuji itu, waktu kami di bis kota, terlihat di awan itu, di langit terlihat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu sudah ada keajaiban, dan itu bertanda bahwa ziarah kami ini diridhoi oleh Allah dan direstui oleh Syekh Zaizom dan disambut oleh wali-wali yang di Pulau Jawa nanti. Karena ana yakin Syekh Zaizom sebelum kami ke Pulau Jawa, beliau sudah mendatangi dulu wali-wali yang kami akan ziarahi, dan di situ pun kami disambut dengan dipermudah. Kami berziarah tanpa ada suatu yang sulit bagi kami. Kami ziarah itu mudah, longgar, sepi, nyaman, aman, dan nikmat. Nah, setelah di Mesuji itu terlihat kalimat di langit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ana yang itu pengalaman itu seluruh jemaah menyaksikan kalimat itu, termasuk ana dan para jemaah yang lain. Nah, di sini ana nak bercerita tentang pengalaman pribadi ana, karena pasti ana dapat pengalaman pribadi, pengalaman yang religi. Nah, setelah malam di bis kota itu, ana tertidur. Hati ana nih ada yang manggil. Yang manggil itu ialah keramat luar batang, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Kata Al-Habib Husain, kau kesini. Kata aku, ngapa Beb? Kata aku, Beb, aku udah kenal sama kau, Beb. Kata aku, Beb, iya, aku kita jaro be.
kau sinilah, dia ngomong. Aku manggil hati kau nak ziarah ke aku ke luar batang. Dia manggil hati aku nak ziarah ke luar batang. Hati aku yang dipanggilnya. Oh, kata aku. Yo, Beb, tapi aku ni cukuplah kiai, kata aku. Saya jawab, aku tidak ini, kata aku. Aku tidak kenal sama antum, kata aku. Iyo, kau tidak kenal sama antum. Tapi dia tu nampak ke dirinya pada malam itu aku mimpi tu. Dia nampak ke dirinya bahwa aku memang ditarik, ada magnet narik aku tu untuk ziarah ke tempat beliau. Sampai-sampai hati aku menangis, dan aku menangis. Hatiku menangis, dan aku pun mataku juga menangis. Nah, aku nangis. Cuma ada tahu aku nangis. Tak tahu. Ngapa ini, kata Beb. Ngapa cak ini kan? Ngapa cak ini, kata Beb. Ngapa mak ini, kata ya Allah, kata aku. Ngapa Beb nak manggil aku nian, kata aku. Beb ni, kata aku. Nah, setelah tu dah sampailah kami ke luar batang. Setelah ada suasana yang sejuk di hati anak ini, yang sejuk. Memang anak ni, untuk pribadi anak ni memang disambut oleh beliau Al Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus. Memang anak disambut unian. Dan setelah anak juga merasakan bahwa dia itu hadir waktu anak biara ke luar batang tersebut. Di sini anak bercerita tentang ringkas tidak panjang lebar. Dan setiap wali-wali yang anak ziarah itu pasti ada pengalaman. Nah, untuk yang anak merasakan pengalaman yang religi ialah di makamnya Sunan Kalijaga. Di makam Sunan Kalijaga itu terasa nuansa mistiknya terasa nian kuat itu. Mungkin semasa hidup Sunan Kalijaga beliau banyak melakukan tirakat atau puasa kan, sehingga terasa aura mistiknya tuh terasa ya di badan anak ini kan, memang itu sangat kuat itu. Yang untuk yang lain itu pasti anak merasakannya kan, tapi yang intinya yang paling nikmat tadi yang terasa mistiknya di Sunan Kalijaga dan disambut di luar batang Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus. Nah, tapi di sini anak ngambil kesimpulan, langsung kesimpulan. Rupanya kami ini 25 ini MTSA ya, kami ini rupanya itu perjalanan baik dari luar batang, Gubah Al Haddad, Habib Kuitang, dan juga wali songo yang lainnya itu cuman perjalanan baik. Intinya yang nyambut kami ini Rasulullah. Karena apa? Waktu di pesantren Al-Fatah di Temboro itu kami ada peninggalan benda-benda bersejarah dari Rasulullah, dan juga dari Imam Syafi'i, dan juga dari yang lain-lain. Ada jadi rambut Rasulullah, darah Rasulullah, sendal Rasulullah, ada benda-benda yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, disitulah anak ngambil kesimpulan, pada waktu itu penjaga musim itu beliau tuh seperti mendapatkan bisikan bahwa bukalah suatu benda ini untuk jemaah MTSA untuk langsung dipegang atau disentuh atau dicium. Nah, petunjuk itu dinyatakan sendalnya yang harus dibuka dari kotak. Setiap benda itu ada kotak-kotak, ada di kotak-kotak kacau. Nah, jadi petunjuk itu kepada penjaga museum supaya sendal yang dibuka, bukan rambut atau darah atau yang lainnya, sendal yang dibuka. Nah, disitulah penjaga itu dia ngomong, aku mendapat bisikan bahwa para jemaah sekalian boleh untuk mencium atau memegang suatu benda peninggalan Rasulullah. Dan aku mendapatkan bisikan ialah sendal ini yang akan aku buka. Jadi rupanya sendal dibuka, kami satu persatu, yang utama Ustaz Fauzi dulu kan, beserta anak keluarganya kan, baru kami kami mencium dan memegang sendal Rasulullah SAW. Kami memegang sampai kami menangiskan air mata kami sampai tak lagi ditahankan lagi dengan kami baca, mencium dan memegang sendal Rasulullah SAW. Intinya yang wali songo tadi, wali yang di Jakarta tadi, intinya itu sebagai perjalanan thariqah kami untuk ke injitnya mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kami dapat langsung memegang dan mencium benda
yang maha mulia, yaitu sendalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan barakahnya Tuan Syekh Zaizam, kita semua ini akan dipanggil oleh Rasulullah untuk ziarah kepada beliau melalui ibadah haji ataupun umrah, sehingga kita memang benar-benar disatukan, dikumpulkan di surganya Allah kelak bersama Rasulullah SAW dan juga beserta Syekh Zaizam dan keluarga beliau. Itulah yang ana dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.